Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sutrimo NPM 0149. Lalu di sini ada teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Sidik, NPM saya 00122. Selanjutnya teman saya yaitu Dimas Aldi, memperkenalkan diri. Saya Dimas Aldi Pratama dengan NPM 082. Lanjut. Selanjutnya saya Rofi Nuriksan NPM 0127. Lanjut Radit. Saya Radityo Nugroho Mubarak NPM 0081. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang web statis, yaitu web dasar. Nah, di sini kami menjelaskan tentang pariwisata. Nah, ini adalah tampilan web kami. Nah, di sini ada beberapa tampilan dan pasti juga banyak programnya. Pertama, saya akan menjelaskan dari logo Unindra, terus menu, sama ini animasi Mobus. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu di logo Unindra. Nah, logo Unindra kami memasukkan dengan cara memasukkan foto dari Google Drive yang sudah kami siapkan. Nah, kami copy link dari Google Drive lalu mempastenya di sini dengan format seperti berikut. Lalu dengan ukuran 80px. Dan juga kami menambahkan nama komunitas travel kami yaitu Unindra Travel. Lalu kami juga di sini ada menu-menu yaitu home, tentang, tour paket, dan kontak. Nah, di sini juga ada button untuk masuk. Masuk itu buat kita daftar. Nah, programnya itu seperti ini. Nah, kami menggunakan UL dengan background seperti ini warnanya. Nah, lalu kami menggunakan half agar bisa diklik. Tetapi kami juga belum memasukkan link karena ini kami membahasnya cuma sekilas saja, nggak semuanya. Di sini ada home, tentang, tour paket, dan kontak. Ini programnya sama, menggunakan half LI. Lalu di sini ada button masuk. Nah, untuk tombol ya itu. Terus di sini ada marquee untuk bus berjalan dari kiri ke kanan. Nah, programnya seperti ini, menggunakan marquee direction. Berarti kita menggunakan drag ya, agar dari kiri ke kanan. Lalu kami memasukkan fotonya yang sudah kami siapkan di penyimpanan kami dengan namanya yang pas gitu, jangan beda-beda namanya, sesuai fotonya. Dengan ukuran 200px. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dimas. Ya, lanjut. Di sini saya menambahkan tulisan ya, yaitu ambil paketnya sekarang. Itu menggunakan H1 dengan ukuran tuh H1. Lalu saya menambahkan lagi beberapa tulisan ya, dengan menggunakan H2 dan ada beberapa tulisan lagi dengan menggunakan kode P. P itu untuk baris baru. Jadi kalau di Word itu kalau kita nulis tuh pencet enter itu kan ke bawah. Nah, itu fungsinya seperti itu. Dan lanjut, saya menambahkan button untuk membuat klik ya, untuk mencari tempat wisata di Jakarta. Itu nanti pengunjung bisa memencet dan memilih
mana tempat yang akan dikunjungi. Lanjut saya menambahkan logo yang muter tuh. Saya nambahin itu supaya lebih menarik. Saya menggunakan transform. Jadi transform rotate ya, dari 0 sampai 360 derajat. Supaya muter tuh fungsinya. Penjelasan saya itu saja. Lanjut ke teman saya. Oke, saya ingin melanjutkan dari Dimas. Di bawahnya di websitenya ada tempat terkenal, direkomendasikan. Ada Ragunan, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, untuk HTML-nya bagaimana sih? Apa kodenya dulu? Oke. Untuk yang tempat terkenal HTML-nya menggunakan kode H2, font H2. Lanjutnya pakai P, direkomendasikan. Nah, untuk selanjutnya yang itu Ragunan, Ancol, dan Taman Mini menggunakan kontainer image, itu ada di CSS, nanti akan dijelaskan oleh Radit dan Farhan. Nah, untuk tulisan Ragunan dan RP10 Ragunan menggunakan H2, untuk harganya menggunakan H4. Nah, untuk tulisan informasi lebih lanjut menggunakan kode AHF, yaitu agar bisa diklik website ke Ragunan tersebut. Seperti apa? Nah, seperti itu. Ke HTML lagi. Nah, untuk Ancol pun sama seperti Ragunan ya. Untuk gambarnya menggunakan image. Selanjutnya pakai tulisan Ancol sama, masih menggunakan H2, harganya H4. Menggunakan kode AHF juga agar bisa diklik ke website Ancol tersebut. Nah, untuk kontainer image juga ada itu ke CSS juga sama, nanti akan dijelaskan. Untuk Taman Mini sama seperti yang dua tersebut, masih menggunakan H2, H4, dan ada kode harf untuk bisa klik link Taman Mininya. Nah, untuk balik ke websitenya, nah, di bawahnya lagi ada hubungi kami dan logo-logo sosial media seperti Facebook, GitHub, Telegram, dan WhatsApp. Nah, kodenya seperti apa agar bisa seperti itu? Nah, selanjutnya dia menggunakan div class sosial logo. Nanti akan dijelaskan di CSS. Untuk HTML-nya menggunakan link href biar bisa Facebook bisa diklik, GitHub dan Telegram maupun WhatsApp-nya. Nah, kenapa tulisannya bisa seperti besar tersebut? Nah, WhatsApp situ ya, Facebook. Kalau tulisannya bisa besar tersebut nanti akan dijelaskan CSS oleh Farhan. Ya, itu saja, nah. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan membuat menunya dulu seperti ini, bagaimana bisa tampil seperti ini. Jadi di sini CSS-nya saya menggunakan ada di container nav. Jadi displaynya ini flex agar tampilannya ini ke samping nih, dari home tentang tur paket kontak dan masuk ini biar ke samping sini. Kalau dia nggak pakai flex dia akan ke bawah, home tentang tur paket kontak masuk gitu. Nah, terus dari just TV content space between. Jadi ini kayak jarak antara kotak yang satu yang satunya lagi tuh menunya. Home sama tentang ada jarak nih sini. Nah, ini fungsi dari space between. Font weight-nya bold jadi tebal. Fontnya align item center, flex look-nya wrap. Untuk supaya bisa background-nya begini, yang bulat-bulat gini serta berwarna gini,
ada di kodenya ini. Widthnya 40, lebarnya jadi 40%. Ini ukuran panjangnya 40% dari masuk dari home ini ke sini sampai ke masuk ini. 40% lebarnya. Displaynya sama flex, karena kalau enggak dia akan ke bawah juga. Terus JavaScript kontennya sesuaikan sama yang di kontainer ini. Di style non, border radius 30 px, align item center. Nah, border radius ini fungsinya untuk membuat sudut-sudutnya ini agar lebih bulat gitu loh. Nah, kayak gini bulat. Masukkan ini tombol masuk jadi agak oval gitu bentuknya. Ya seperti itu. Nah, ini untuk nav butonnya seperti ini biar bisa begini tuh. Di sini ada begini codingannya. Paddingnya 1 ym, border radius sama 30 px biar nggak terlalu pancip gitu. Jadi seperti itu. Border nih, border apa namanya? Garis bordernya 1 px, ada garis tuh kalau kita ini. Nah, ada garis outline yang non. Jadi mungkin dalaman ini pada saat kita klik tuh dia akan kosong gitu, tembus warnanya. Backgroundnya seperti ini. Terus warna fontnya putih, font weight-nya bold. Nah, terus bagaimana kok gambar ini bisa dibuat seperti ini? Jadi gambarnya itu ada di ini dia. Ini gambar ini bisa seperti ini, kodenya seperti ini. Posisinya absolut, background image-nya ini ada ini menggunakan gambar JPG, paddingnya 20, atas bawah kiri kanan ininya 20. Background size-nya over, marginnya sekian. Jadi bisa seperti ini gambarnya. Nah, untuk bagian sini nanti akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian box container dan footer ya. Box container itu yang terdiri dari Ragunan, Ancol, Taman Mini Indonesia. Lalu footer itu yang di bagian bawah ya, bagian bawah itu hubungi kami dan logo-logonya. Sini saya masuk ke box containernya dulu ya. Ini yang box container itu tiap masing-masing box container width-nya sebesar 25% ya, dan menggunakan border radius yang disesuaikan sebesar 20 px agar mengubah siku border agar yang tadinya awalnya lancip menjadi lebih kumpul seperti itu ya. Lalu untuk border untuk box kontainernya lagi itu menggunakan format display ya, format display flex agar posisinya sejajar ke samping. Kalau misalkan tidak diatur display flexnya maka urutannya akan ke bawah ya, tidak ke samping. Dan juga menggunakan form justify content, yaitu space between. Justify content space between itu sebagai jarak ya, jarak antara masing-masing box. Jadi kalau misalkan tidak diatur justify content space between-nya maka antara box 1 Ragunan, Ancol, dan Taman Mini Indonesia ini itu akan berdampingan yang menempel, tidak ada jarak. Lalu format lainnya itu align item center. Align item center itu berfungsinya untuk membuat konten ya. Kontennya itu seperti Ragunan dan harga. Lalu informasi lebih lanjut itu agar menjadi di tengah ya. Lalu ukuran logo pada image yaitu sama disesuaikan ya, sama masing-masing itu sama. Lalu lebar width pada konten boxnya itu yang di Ragunan Ancol itu disesuaikan menjadi sebesar 60% ya, agar bisa menyesuaikan. Kalau misalkan tidak dari 60% maka
maka kalimat isi kontennya itu mungkin akan keluar dari boxnya itu sendiri ya, makanya disesuaikan sebesar 60%. Lalu sekarang kita masuk ke bagian footer ya, yang hubungi kami. Di sini disesuaikan lebih dahulu paddingnya agar bisa menyesuaikan seperti yang ada di web itu ya, di web sekarang yang ini. Kalau misalkan tidak disesuaikan paddingnya, maka tidak akan sebesar tampilan saat ini. Dan background colornya pada footer itu diubah menjadi warna coklat ya. Lalu menggunakan CSS margin top ya, margin top ya, agar antara posisi box kontainer yang atas itu dengan footer bawah terdapat jarak. Kalau misalkan tidak disesuaikan margin topnya itu, maka antara atas dan bawah tuh, atas maka Ragunan, Ancol dan hubungi kami itu akan berdempetan juga, makanya disesuaikan margin topnya. Lalu kalimat hubungi kami itu diubah warna colornya, warna fontnya menjadi warna putih agar warnanya tuh matching dengan logo sosial medianya, sama putih. Nah itu lalu untuk logonya sendiri, logo sosial medianya menggunakan kursor pointer ya, agar jadi pas saat kursor menuju pada masing-masing logonya itu, yang tadinya kursornya berbentuk panah, saat di kursor yang menuju ke logonya itu berubah menjadi tangannya. Dan juga menggunakan format transform scale 1.2. Maksudnya itu format transform scale itu, jadi saat kita kursor yang menuju ke arah masing-masing logo tuh, maka akan ada animasi logonya menjadi besar, lalu saat dilepas keluar itunya maka mengecil lagi. Itu format transform scale-nya. Sekian itu seperti itu saja presentasi CSS dari saya. Juga sebenarnya sudah selesai ya presentasi dari keseluruhannya. Maka dari itu dilanjutkan pada Agus Suprimo untuk penutup. Ya, sekian presentasi dan penjelasan dari kami tentang web statis yang kami buat, yaitu tentang travel ya, tentang pariwisata. Sekian, mohon maaf jika kami banyak salah, kata-katanya mungkin kurang atau salah juga, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.